Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestopani dengan NIM 0527406777. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 3 pemrograman berbasis web STSI 4209. Mari kita lihat contoh soalnya seperti apa. Di sini kita disuruh membuat daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT Sita ya. Di sini kita mengimplementasikan apa saja yang sudah kita pelajari mengenai tentang Vue.js. Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template, membangun antarmuka dan alur interaktif dari pemesanan bahan ajar kita. Tugas praktik 3 ini juga memiliki indikator capaian menilai hasil belajar kerja, seperti yang itu tadi, JavaScript framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Di sini soal tugasnya kita disuruh membuat pemesanan manajer seperti yang sudah kita buat di tugas 1 dan tugas 2. Di sini sekarang struktur proyek seperti contoh ini ditugaskan seperti berikut ini. Oke, langsung saja kita buka tugas yang sudah saya buat. Seperti ini tampilan stok bahan ajar yang sudah saya buat. Di sini struktur proyek view-nya index.html. Oke, mari kita buka di Visual Studio Code. Seperti ini ya tugas tugas Vue 3 saya. Seperti ini bagian struktur struktur proyek. Di sini ada index, asset, CSS, di bawahnya style CSS, style CSS, di bawahnya ada JS, di bawah JS ada komponennya yaitu do_tracking.js, order from.js, stock table.js. Di bawahnya sudah kita buat juga data bahan ajar JSON-nya seperti ini, yang sudah kita download melalui e-learning di sini ya. Di bawahnya yang saya sebutkan tadi yaitu app.js, app komponen, bawahnya stock table.js, do_tracking.js, order from.js, status batch.js. Status batch tidak saya buat ya, cuman komponen yang 3 ini aja saya buat. Di bawah data juga ada api.js, ada app.js. Ini seperti itulah struktur proyek tugas 3 ini sudah saya buat. Oke, soal pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list. Untuk yang menampilkan list dalam data file sebagai berikut.
kode mata kuliah atau nama kuliah. Ini kode mata kuliah, kategori, putih daerah, lokasi raknya, harganya seperti ini, dan menambahkan 28 buah. Kategori mata kuliah, lokasi raknya, harga buat labor mating, teks harga dan menambahkan kurensi atau RP. Ini harganya, kurensi. Semua daerah seperti Jakarta, Surabaya, Makassar. Ini mata kuliah ini contoh stok terbanyak. Ini harga tertingginya. Jumlah stok Sekti Banajar, pola format teks, jumlah stok Banajar yang menambahkan satu dan kedua. Statusnya untuk data file catatan yang ditampilkan saat trigger event mouse hover pada kolom status dan menambahkan tool trip atau preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok data Banajar seperti ini. Sudah simpan. Coba kita tambah data kode, misalnya STSI. Coba kita tambah STSI 4209 di mata kuliah basis web. MK wajib. Ini Kabupaten Makassar, lokasi raknya misalnya R3 D2. Harganya kita buat 55.000. Stoknya kita buat 5 buah. Safety stoknya ada 10. Kita simpan, hasil disimpan seperti ini yang sudah kita buat ya. Statusnya menjadi aman. Dapat PT menambahkan jumlah stok dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder Banajar. Terdapat fitur stock search yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Menampilkan status dari stok Banajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan status aman. Bila teks berwarna hijau apabila statusnya aman. Kalau tidak aman, dia statusnya akan berubah menjadi menipis. Sini juga kita bisa hapus. Oke. Fitur untuk menambahkan data Banajar baru, create melalui formulir kecil. Keyboard enter, menambahkan seperti data Banajar baru melalui formulir validasi sederhana untuk setiap data file. Sini juga bisa kita update, tinggal berapa stoknya, misalnya ini kita coba stoknya 12 buah, kita kurangi menjadi 8.
Kita update menit 12 hasil disimpan. Ini juga berubah. Oke, di sini bisa kita reset juga. Dapat fitur untuk menghapus data banaja melalui klik tombol icon delete sebelum menghapus data yang terdapat profil maupun masih menghapus data kepada pengguna. Oke, seperti yang tadi, ini bisa kita hapus. Nah, oke, terhapus. Nah, ada tombol pop up di atasnya. Oke, sini juga indeksnya sudah saya buat. Ini stoknya, ini telah saya buat. Di soal nomor 2, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO Banajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini menerapkan penggunaan framework Vue.js, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Oke, sini trackingnya sudah saya buat. Sekarang tracking DO nya seperti ini sudah saya buat. Ini menampilkan fitur carian berdasarkan nomor DO atau NIM. Penggunaan dapat melakukan submit pencarian cara menekan tombol enter dari reset carian nomor SC. Oke, coba kita seperti ini ya, contoh kita tambah DO, misalnya masukkan NIM saya aja. Ini contoh NIM saya masukkan nama penerima. Oke, stop. Beli ekspedisi CNT Express, ini tanggal kirim sesuai dengan tanggal itu ya, berdasarkan tanggal, misalnya tanggal 9. Pilih paketnya paket semester 2. Di sini muncul yang keterangan harga simpan DO nya. DO berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini muncul penerima, detailnya seperti ini, status dikirim, contoh paket tiba di gudang Surabaya. Misal contoh data awalnya, maka tracking terbaru menjadi DO 2025-00 dan seterusnya. Ini tadi ya, nomor DO dia berubah menjadi ini 2600 selanjutnya. Gunakan elemen select yang menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Akan muncul di bawah elemen select untuk memberikan informasi fungsi datetime untuk local time pada tanggal kirim, contoh seperti yang tadi ya, tanggal kirim. Oke, pencarian misal kita cari di sini tadi 05270677 kita cari. Oke, di sini kita cari, dia muncul nama saya. Total harga diambil dari data array of object paket harga pada tanggal kirim. Buatlah juga validasi input sederhana saat penampilan data dari order baru. Oke, ini reset, kita balik lagi. Ini contoh perjalanan yang dikirim.
ini Rina Wulandari. Ini contoh pertama DO yang baru. Menambah status perjalanan waktu berdasarkan lokal time menggunakan date atau keterangan berdasarkan input pengguna. Oke, seperti ini kalau tampilan tracking rate order dan stop ajar saya. Di sini juga saya menambahkan fitur pemesanan bagi pemesanan bahan ajar yang ingin membeli buku. Misalnya contoh ini saya klik ini tambah keranjang ya, misalnya satu seperti ini. Dasar-dasar sosiologi, misalnya kita check out, masukkan NIM 0527 nama lengkap gestur. Nah ini contoh titip ke ruang tunggu, konfirmasi pesanan berhasil dibuat, statusnya pending. Oke, seperti ini contoh satu buku. Kita tambah lagi misalnya satu ini, check out, masukkan lagi 0527 masukkan lagi nama, misalnya pastikan lagi contoh titip ke security, masih pesanan dan status pending. Oke, seperti ini aksinya ya, pesanan akan diproses dan ini berubah menjadi diproses. Kalau ini saya klik, pesanan akan berubah menjadi diselesaikan. Ini bisa akan proses. Di sini statusnya ini bila proses akan dibatalkan. Seperti itu. Oke, seperti inilah tampilan tugas 3 praktik yang sudah saya buat. Dan inilah codingannya, short kodenya yang sudah saya buat. Bagian indeks, ini bagian stopnya, ini trackingnya, ini API.js nya, dan ini app.js nya. Oke, seperti itulah gambaran tugas 3 praktek saya di pemrograman berbasis web ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.